Allahumma salli ala Muhammad. Man sadaqaka wala man saddaqaka. Teman sejati itu adalah teman tatkala kita melakukan kesalahan, mereka datang untuk menasihati kita agar kita jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Teman sejati harus kita punyai sebelum ajal datang menghampiri. Satu saja, cari teman sejati satu saja sebelum ajal datang menghampiri kita. Tatkala kita salah, mereka sabar datang, tetap menemani kita, kemudian menasihati kita. Itulah teman sejati, bukan sebaliknya. Man saddaqaka, membenarkan, selalu membenarkan walaupun yang kita lakukan itu salah. Bener wis, terjam wis, sikat wis, teruskan wis. Bukan itu teman sejati. Kalau itu sampai terjadi, membenarkan, selalu membenarkan apa yang dilakukan walaupun itu salah, itulah teman sejatinya setan. Teman sejatinya iblis. Lan tahluka khalila, pasti oleh iblis akan dijadikan kekasih, pasti oleh setan akan dijadikan teman. Naudzubillah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal mendatangi kita, sebelum ajal datang kepada kita, kita sudah punya teman sejati dalam kehidupan ini. Tatkala kita salah, kita dinasehati oleh dia. Tatkala kita lemah, kita disemangati oleh dia. Tatkala kita jatuh, kita dibangkitkan oleh dia. Carilah teman sejati sebelum ajal datang menghampiri. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli faya rabbi matini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa
kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 70 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma kullu unasin bi'imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yu'lamuna fatila. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrahu wa idzan lattakhaduka khalila. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna, dan sungguh-sungguh karramna, memuliakan siapa Allah, Bani Adam, kepada keturunan Kanjeng Nabiuna Adam alaihi salam. Wa hamalnahum, dan membawa siapa Allah kepada mereka, fil barri, di daratan, wal bahri, di lautan. Wa razaqnahum, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka, minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan melebihkan siapa Allah kepada mereka manusia, ala kathirin, atas kebanyakan, mimman khalaqna tafdila, dari siapa yang diciptakan oleh Allah, tafdila, kelebihannya sempurna. Jadi kita beruntung, makanya kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Kita telah diciptakan oleh Allah menjadi seorang manusia, tidak menjadi binatang, tidak menjadi iblis, dan bahkan tidak menjadi malaikat. Kita diciptakan oleh Allah lebih mulia daripada makhluk lainnya. Kita dimuliakan oleh Allah pasti karena sesuatu hal yang telah kita perjuangkan. Oleh sebab itu, kalau
Kalau kita ingin dimuliakan, betul-betul dimuliakan oleh Allah sebagai anak keturunan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, hijrah dari yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Hijrahlah dari yang jelek menuju yang baik. Hijrahlah dari yang maksiat menuju taat. Al-hijratu minal maksiati ila ta'atillah. Hijrah itu dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Itulah hijrah. Kemudian setelah hijrah, kita harus berjihad, berjuang. Apa yang kita cita-citakan, kita harus perjuangkan. Kalau kita ingin dimerdekakan oleh Allah, harus berjuang. Namun ingat, perjuangan butuh pengorbanan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Dalam bulan Agustus ini ada momen yang luar biasa yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia, oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu Hari Kemenangan Negara Republik Indonesia. Tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang 2025. Berarti sudah berapa tahun? 80 tahun Indonesia merdeka. Tinggal kitanya, rakyatnya sudah merdeka atau tidak. Kita kemarin dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Portugis, dan kita merdeka. Namun kebanyakan kita manusia belum merdeka seutuhnya, karena kita sampai meninggal dunia terus akan dijajah, terus akan diperangi oleh iblis dan para krunya, yaitu setan. Jangan sampai kita kalah dan menjadi budak-budaknya iblis dan setan. Oleh sebab itu, tatkala kita dilandasi oleh keimanan, kemudian kita berhijrah, kemudian kita bersungguh-sungguh berjihad di amwalihim dengan harta kita, wa anfusihim dengan jiwa dan raga kita, fi sabilillah, di jalannya Allah, maka kita pastinya akan diberi kekuatan oleh Allah, bisa memenangkan penjajahan, bisa memenangkan peperangan, dengan ditandai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh memuliakan siapa Allah kepada bani Adam, keturunan Kanjeng Nabi Adam. Makanya kita jangan meremehkan siapapun yang namanya keturunan Nabi Adam.
jelekkah, baikkah, burukkah, apikah, jangan sampai kita merendahkan anak cucu Adam. Bahkan kita oleh orang tua diajarkan jangan sampai kita melangkahi saudara-saudara kita. Tatkala ada saudara-saudara kita lagi tidur-tiduran, kita tidak boleh melangkahi, melewati tubuhnya, karena Allah telah memuliakan anak keturunan Nabi Adam. Semuanya dimuliakan oleh Allah. Kemudian anak cucu Adam ini wa hamalnahum fil barri wal bahri, dibawa oleh Allah, diangkut oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, di daratan maupun di lautan. Mulai dari zamannya Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang. Dari zamannya Kanjeng Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, melewati daratan dan lautan. Dan tidak cuma itu, wa razaqnahum, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka minat thayyibat, dari yang baik-baik. Itulah fitrahnya manusia. Kita memang dimuliakan, disucikan oleh Allah, diselamatkan, disayang oleh Allah, dicintai, dirawat oleh Allah. Dampaknya wa faddalnahum, dan Allah melebihkan atas mereka anak cucu Adam, anak keturunan Kanjeng Nabi Adam, ala katsirin mimman khalaqna tafdila, atas kebanyakan dari makhluk yang Allah ciptakan, manusia diberi kelebihan yang sempurna. Beruntunglah kita sebagai manusia. Ingat, kita sudah dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah. Ingat, kita sudah disayang-sayang oleh Allah, ditimang-timang oleh Allah, diselamatkan oleh Allah di daratan maupun di lautan. Jangan sampai kita dicelakakan oleh Allah. Ingat, kita telah diberi rezeki oleh Allah dari yang baik-baik. Jangan sampai Allah membatasi rezeki kita, bahkan mengizinkan rezeki yang haram bagi kita. Ingat, Allah telah melebihkan kita kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk lainnya, dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan iblis, jin, setan. Bahkan manusia itu lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Kalau kita hijrah, kemudian kita berjuang di jalannya Allah, berjihad di jalannya Allah, berkorban di jalannya Allah dengan hartanya dan segenap jiwa raganya. Itulah hadiah dari Allah yang dinamakan takwa. Kalau sudah kita diberi mahkota oleh Allah, diberi hadiah oleh Allah berupa mahkota takwa, kita bisa mengalahkan pangkat dari para malaikatnya. Namun apabila sebaliknya kita ingkar kepada Allah, kemudian Allah mengizinkan kepada kita untuk dihinakan,
kita malah lebih hina daripada hewan. Na'udzubillah. Ingat, yaumana ta'u, pada suatu hari nad'u, Allah akan menyeru kepada kalian, akan memanggil kita semua, kullu unasin, setiap manusia, biimamihim, dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Jadi kita nanti pada hari kiamat akan diseru oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah, kullu unasin, seluruh manusia, biimamihim, dengan pemimpinnya. Beruntunglah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an imam dalam kehidupan kita. Makanya tatkala ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburan sejati kita, man imamuka? Jawabnya, Al-Qur'anu imami. Jangan cuma hafalan, Al-Qur'an imami, jangan hanya di lisan saja, namun betul-betul kita berhijrah, berjuang dengan sekuat tenaga kita untuk bisa paham dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Caranya mengaji. Jadi Al-Quran akan datang pada ashabnya kelak di yaumil qiyamah dengan memberi syafaat. Bisa juga ditafsiri oleh para mufassir bahwa imam ini adalah Rasulullah bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang taat kepada Rasulullah. Dijamin oleh Rasulullah, umatnya yang taat kepada Rasulullah dijamin masuk surga. Bukan cuma yang beriman, yang kafir juga akan dibangkitkan, juga akan dipanggil oleh Allah bersama pemimpinnya. Kalau zaman dulu pemimpinnya Fir'aun, pemimpinnya Qarun, Namrud, Abu Jahal, akan dipanggil bersama pemimpinnya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama Rasulullah, kita bersama Al-Qur'anul Karim. Amin. Faman utiya kitabahu, maka barang siapa utiya diberikan kitabahu, kitabnya, kitab catatan amal-amalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, dia menerimanya, faulaika, maka mereka itulah, maka mereka akan yaqra'u, akan membacanya, kitabahum, kitab-kitab mereka, dengan bahagia. Jadi kalau kitabnya kelak di yaumil qiyamah diberikan dengan tangan kanannya, tentulah amal-amal kebaikannya lebih dominan dalam catatannya. Makanya tatkala membacanya, membaca dengan bahagia, dengan senang. Namun apabila sebaliknya, catatan-catatan amalnya lebih dominan keburukannya, mereka akan menerimanya dengan tangan kirinya. Kemudian juga akan membacanya isi kitabnya, namun membacanya dengan sedih hati karena banyak rapot merahnya, ya. Dan ingat, wala yudlamuna fatila,
dan Allah tidak akan mendolimi mereka fatila sedikit pun. Jadi Allah tidak akan pernah mendolimi. Allah itu sayang kepada kita, Allah itu cinta kepada kita. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan masih ditunggu taubatnya oleh Allah. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, kita masih ditunggu taubatnya oleh Allah. Ditunggu sampai akhir hayatnya dia masih mau bertaubat atau tidak. Sebelum nafas terakhirnya melewati kerongkongannya, kalau dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya, pasti Allah akan menerima taubatnya. Innallaha Innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba, syaratnya jangan sampai nafas terakhir melewati kerongkongannya. Jadi kalau sudah nafasnya melewati kerongkongannya, udah mau nazar kemudian mau bertaubat, tidak diterima taubatnya oleh Allah. Syaratnya sebelum nafas terakhirnya melewati kerongkongannya. Taubat seorang hamba pasti diterima oleh Allah. Makanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kehidupan, diberi hidup, diberi umur yang panjang oleh Allah. Segeralah bertaubat. Ada 5 yang harus disegerakan oleh Allah untuk segera dilakukan. Ada 4 atau 5? 1, memberi makan kepada tamu yang datang ke rumah kita. 2, menguburkan orang yang sudah meninggal dunia. 3, membayar hutang apabila sudah punya uang. 4, menikahkan anak perawannya kalau sudah ingin menikah. 5, bertaubat atas dosa-dosanya. 5 hal ini yang harus disegerakan dalam kehidupan kita. Jangan enteng ya. Diberi umur panjang enteng, entar lagi masih umur 50 kok. Entar lagi masih 60 kok. Entar lagi baru pensiun kok. Entar lagi 14 ya. Harus disegerakan. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, suguhi kopi Pak, teh, water. Kopi, water. Kenapa? Kencing manis. air putih ya. Soto Bang, water. Sate, water. Nopo asam urat. Wis rokok Mas ya. Kayaknya jaga kesehatannya. Ojo lemu-lemu. Cepat menguburkan. Apabila sudah ada jenazah, ada orang meninggal, cepat dimandikan, dikafani, disolati, kemudian cepat dikuburkan. Tidak usah nunggu 2 hari, nunggu keluarganya di sana.
dari Hong Kong, dari Jepang, nggak punya uang buat pulang, waduh, kayak 1 minggu nggak dikubur-kubur. Kemudian bayar hutang. Kalau sudah punya uang eman kadang untuk bayar hutang, si buat gaya-gayaan, ke mall, rekreasi, ya bablas entek duit. Kapan bayar hutangmu? Sudah malaikat maut datang minta izin untuk bayar hutang, enggak ada kesempatan lagi. Kalau sudah ajal datang, cepat nikahkan anak perempuannya yang sudah balik, yang sudah ingin menikah, cepat carikan jodoh, jangan sampai kebablasan melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan. Karena zina itu sejelek-jeleknya jalan. Cepat bertaubat mumpung kita masih dihidupi oleh Allah. Kalau sudah meninggal, sudah tinggal nyesalnya, ya. Makanya sadar diri. Kalau sudah tua, tetap masih cintanya luar biasa terhadap dunia, tentunya dia takut akan mati. Kalau masih cintanya menggebu-gebu kepada dunia, kepada gemerlapnya dunia, kepada pangkat jabatan, kepada harta kekayaan, kepada sanjungan-sanjungan, pasti orang yang seperti itu takut mati. Karena apa? Di dalam hatinya terjangkiti penyakit wahan. Betul. Takut akan mati. Orang yang ada penyakitnya hubud dunia pasti takut mati. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan barang siapa kana ada fi hadhihi, di dalam dunia ini, a'ma, buta mata hatinya, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat, di yaumil akhir, a'ma juga pasti buta matanya, mata hatinya, wa adallu sabila, dan semakin tersesat jalannya. Orang yang buta mata hatinya di dunia ini pasti jalannya tersesat, pasti menyimpang jauh dari jalannya Allah, dan pasti kelak di yaumil qiyamah dia juga akan buta mata hatinya dan jalannya sangat menyimpang terlalu jauh, sangat menyimpang, sangat tersesat jalannya. Makanya jangan tutup mata hatinya. Tatkala kebenaran datang, terima, jangan langsung ditolaknya. Terima dulu, ya, ditimbang-timbang dulu, jangan langsung ditolak. Menandakan kalau kita menolak kebenaran yang datang, buta mata hatinya. Ada anak yatim, kita melihatnya tidak ada perasaan sayang, kasihan karena ditinggal oleh orang tuanya, menandakan bahwa kita buta mata hatinya. Ada anak yatim, kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan, buta lagi matanya anak yatim itu, tidak ada belas kasihan. Belas berarti bertanda mata hatinya buta. Kalau di dunia ini sudah buta mata hatinya, fi hadhihi a'ma, kalau di dunia ini sudah buta mata hatinya, fa huwa fil akhirati a'ma, maka ia kelak di yaumil qiyamah
akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, wa adallu sabila, dan tersesat jalannya, tidak menuju Allah tapi menuju neraka jahannam. Na'udzubillah. Wa in kadu, dan sungguh kadu hampir saja, la yaftinunaka, sungguh engkau akan menolak, anilladzi, dari yang auhayna, yang Allah wahyukan, ilaika, kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, litaftari alaina ghairahu, agar supaya engkau mengada-ngada atas Allah ghairuhu, dari selain yang diwahyukannya. Jadi berkata bohong, berbuat kebohongan, berbuat kezaliman, hampir saja. Karena iblis luar biasa. Iblis merayunya dengan suaranya yang mendayu-dayu, dengan suaranya yang manis. Iblis, hati-hati. Iblis bermohon kepada Allah untuk menggoda manusia sampai yaumul kiamah, namun diberi izin oleh Allah hanya sampai sakaratul mautnya. Luar biasa iblis ini, dendamnya luar biasa, merasa lebih baik daripada Adam, sehingga dia membuat perjanjian dengan Allah untuk menggelincirkan, menjurumuskan anak cucu Adam. Hati-hati, jangan sampai kita terperdaya oleh iblis yang sudah ditetapkan oleh Allah kelak di yaumil kiamah berada di nerakanya. Hampir saja kanjeng Nabi Muhammad, hampir saja, hampir, masih jauh ya, masih belum sampai. Hampir saja akan berdusta, mengatasnamakan Allah padahal bukan. Hampir saja. Wa idzal lattahuduka khalila. Dan apabila itu dilakukan, hal yang demikian itu dilakukan oleh kanjeng Nabi, lattahuduka, sungguh menjadikan mereka kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad khalila, teman sejati, teman setia. Khalila, kecintaannya, khalil, cinta. Seandainya kanjeng Nabi mengikuti, menuruti kemauan dari iblis, dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, tentunya kanjeng Nabi akan dijadikan oleh mereka teman setianya, teman sejatinya. Untung kita tidak lahir sezaman dengan kanjeng Nabi. Bisa saja kita menjadi krunya Abu Jahal ya, krunya Abu Lahab. Bersyukurlah kita, walaupun kita jauh kehidupannya dengan kanjeng Nabi 15 abad yang lalu, namun kita oleh Allah diberikan hadiah berupa iman. Bisa iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada kanjeng Nabi, kepada hari kiamat, kepada takdirnya Allah. Syukuri itu. Kalau kita sampai mengada-ada, berbuat kebohongan, pastinya kita diangkat oleh iblis sebagai kholilah, sebagai kekasihnya, sebagai teman setianya iblis. Makanya jangan sampai ditaftari,
Jangan sampai mengada-ada, jangan sampai berbohong. Kalau sampai itu terjadi, kitalah teman iblis yang sebenarnya. Teman sejatinya iblis. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad memberi nasihat kepada kita agar kita sebelum ajal datang menjemput kita, kita sudah punya teman sejati, teman setia. Tatkala kita melakukan kesalahan, teman kita datang kepada kita untuk menasihati kita. Man sadaqaka wala man sadaqaka. Teman sejati itu adalah teman tatkala kita melakukan kesalahan, mereka datang untuk menasihati kita agar kita jangan sampai melakukan kesalahan lagi. Teman sejati harus kita punyai sebelum ajal datang menghampiri. Satu saja, cari teman sejati satu saja sebelum ajal datang menghampiri kita. Tatkala kita salah, mereka sabar datang, tetap menemani kita, kemudian menasihati kita. Itulah teman sejati, bukan sebaliknya. Man saddaqaka, membenarkan, selalu membenarkan walaupun yang kita lakukan itu salah. Bener wis, terjam wis, sikat wis, teruskan wis. Bukan itu teman sejati. Kalau itu sampai terjadi, membenarkan, selalu membenarkan apa yang dilakukan walaupun itu salah, itulah teman sejatinya setan. Teman sejatinya iblis. Lan ta'uduka khalila, pasti oleh iblis akan dijadikan kekasih, pasti oleh setan akan dijadikan teman. Na'udzubillah. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ajal mendatangi kita, sebelum ajal datang kepada kita, kita sudah punya teman sejati dalam kehidupan ini. Tatkala kita salah, kita dinasehati oleh dia. Tatkala kita lemah, kita disemangati oleh dia. Tatkala kita jatuh, kita dibangkitkan oleh dia. Carilah teman sejati sebelum ajal datang menghampiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.
rasa